Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan. Sekalipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi saya yakin dan percaya di tengah-tengah persekutuan kita dalam himpunan yang kecil, Dia Tuhan hadir asalkan kita mengangkat sungguh hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah online kita saat pagi hari ini. Mari kita membuka hati dan kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian, Kunaikan syukur padamu Yesus. Haleluya. Kunaikan syukur padamu Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur, segala puji syukur nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dari awal kita angkat pujian ini, ku naikkan syukur padamu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama-Mu selalu,
segala hormat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih, Engkau Allah ajaib, Engkau Allah dahsyat, Engkau Allah luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kembali kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa setiap hati kami, kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, melalui ibadah kami hadir Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau Allah yang bekerja berkarya dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan diagungkan. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau mengangkat satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang menjadi kota benteng kekuatan bagi saya dan saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dari awal kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota
Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak di dalam kehidupan saya dan saudara. Kasih setianya selalu baru setiap pagi bagi saya dan saudara. Mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kekuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin, amin. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Amin. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku naikkan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Amin. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya Tuhan. Terima kasih saat pagi hari ini Bapa.
Setelah kami mengagungkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, kini saatnya Tuhan kami mau membuka setiap hati kami Tuhan buat firman-Mu, bekerja berkarya lewat hamba-Mu Tuhan. Mari Engkau puaskan setiap dahaga jiwa kami lewat firman-Mu. Jangan biarkan Tuhan seorang pun dari kami yang berbantah dengan firman-Mu, yang menolak firman-Mu, tetapi bahwa kami menyadari bahwa setiap firman Tuhan yang datang kepada kami itu bukan kebetulan. Terima kasih banyak Tuhan, kami mau membuka hati buat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan boleh setiap kita nikmati, kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan mari pagi hari ini kita mau bersama-sama melihat bagian firman Tuhan bagi kita sekalian. Kita membuka hati biar firman Allah yang kita dengar itu boleh menjadi berkat, menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita memperhatikan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sekali lagi, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan, pagi hari ini lewat firman Tuhan yang sudah saya bacakan bagi kita sekalian, saya memberikan tema bagi kita lewat firman Tuhan, yaitu respon atas kasih karunia Allah. Sekali lagi, respon atas kasih karunia Allah. Di dalam pembacaan firman Tuhan Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 ini, firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa hanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Kasih karunia Allah yang bagaimana? Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi kita perhatikan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah yang bagaimana? Yang berlimpah-limpah. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah yang Tuhan beri bagi setiap kita. Tuhan karuniakan kepada kita. Dengan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah itu, Tuhan menyelamatkan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dikatakan kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita, tetapi semata-mata karena anugerahnya, semata-mata karena kasih karunia-Nya, semata-mata karena kemurahannya, semata-mata karena belas kasihannya di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini kita sekalian yang sudah menikmati kasih karunia Allah di dalam hidup kita lewat karya kematian dan kebangkitan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, mari kita mau belajar meresponi setiap kasih karunia Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup kita, di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini lewat firman Tuhan ada beberapa
hal yang menjadi respon kita atas kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Beberapa hal yang menjadi respon kita sebagai orang-orang yang sudah menikmati dan mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita, respon yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang menikmati kasih karunia Allah, yaitu yang pertama di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Respon kita yang pertama pagi hari ini sebagai orang-orang yang sudah menerima kemurahan Allah, sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Firman Allah mengingatkan kita untuk apa? Untuk kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya yang ada di Roma. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi anugerah Allah, demi kasih karunia Allah. Dasar yang Rasul Paulus sampaikan adalah kasih karunia. Karena kasih karunia itu, maka orang-orang percaya yang ada di Roma, Rasul Paulus ingatkan supaya mereka mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang benar, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Demikian juga kepada setiap kita yang ada pagi hari ini. Mari sebagai respon kita atas kasih karunia Allah yang Allah sudah berikan kepada kita, respon yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu mari kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kita karena apa? Karena Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Firman Allah berkata bahwa Tuhan yang menebus setiap kehidupan kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang sudah membeli setiap kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai respon atas kasih karunia Allah yang sudah Allah berikan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mempersembahkan hidup kita bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang, tetapi itulah yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Karena bukan sekedar kita mempersembahkan hidup kita, tetapi firman Allah berkata di dalam Roma 12 ini, yaitu hidup kita yang harus kudus, hidup kita yang harus berkenan, yang harus kita persembahkan kepada Allah. Karena itu adalah apa? Ibadah kita yang sesungguhnya. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Sebab itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita sudah menikmati kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, kemurahan-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Respon yang kedua yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah menikmati, sudah mengalami kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Respon yang kedua, kita memperhatikan bersama-sama di dalam Titus pasal yang kedua, Titus pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Titus pasal yang kedua ayat 11 dan 12 dikatakan demikian, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah
di dalam dunia sekarang ini. Respon yang kedua yang harus kita lakukan di dalam hidup kita yaitu meninggalkan segala kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Sebagai orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia Allah, sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Allah, orang-orang yang sudah mengalami anugerah Allah di dalam hidup kita, respon yang kedua yang harus kita lakukan di dalam hidup kita yaitu meninggalkan segala kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Di hari-hari kita hidup di saat ini, menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau belajar meninggalkan segala kefasikan, meninggalkan segala keinginan-keinginan duniawi. Kita belajar untuk hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak orang yang mengalami kasih karunia Allah. Ada banyak orang yang sudah mengalami kemurahan Allah, anugerah Allah, tetapi masih hidup di dalam satu pola kehidupan yang jauh dari kehendak Allah. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk kita belajar sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Mari kita mau belajar meninggalkan segala kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kita mau belajar hidup menuruti kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-12, Roma 12 ayat yang kedua, Roma 12 ayat yang kedua, firman Allah berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau meninggalkan segala keinginan duniawi, meninggalkan kefasikan. Kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Firman Allah berkata, "Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Respon yang kedua yaitu apa? Kita mau meninggalkan kefasikan, kita mau meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berubah. Ya. Berubah di sini seperti diumpamakan seperti ulat. Ulat berubah menjadi seperti kepompong, dan setelah kepompong menjadi seperti kupu-kupu. Ini yang Tuhan mau, ada perubahan di dalam hidup kita. Meninggalkan hal-hal yang jahat, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang bagaimana? Yang baik dikatakan, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Itu respon yang kedua, yaitu meninggalkan segala kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Respon yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah menikmati, sudah mengalami kasih karunia di dalam setiap kehidupan kita. Respon yang ketiga di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Respon yang ketiga di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. "Tetapi karena kasih karunia Allah,
aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Respon yang ketiga yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah, sudah mengalami kemurahan Allah, anugerah Allah di dalam hidup kita. Respon yang ketiga yaitu mari kita mau bekerja bagi Tuhan, atau mari kita mau melayani Tuhan, melayani pekerjaannya. Sebagaimana yang Rasul Paulus sampaikan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 ini. Dikatakan Rasul Paulus, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi inilah respon yang harus kita lakukan. Respon yang ketiga yaitu melayani Tuhan dan pekerjaannya. Kita orang-orang sebagaimana Rasul Paulus yang mengalami kasih karunia Allah. Rasul Paulus bekerja begitu keras, lebih dari rasul-rasul yang lain. Kita tahu bersama Alkitab kita, khususnya di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus di dalam pelayanannya luar biasa. Dia melayani Tuhan karena dia mengalami kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam hidupnya. Itu sebabnya Rasul Paulus melayani Tuhan dengan luar biasa. Dia menulis surat, ada 14 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ini adalah bukti bahwa Rasul Paulus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GPDI Narwastu Bima ini, mari kita semua sudah mengalami kasih karunia Allah. Kita semua sudah mengalami kemurahan Allah. Kita semua sudah mengalami anugerah Allah yang berlimpah-limpah. Tidak saja bicara tentang keselamatan yang kita terima, tetapi setiap saat, setiap waktu kita mengalami kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan mau sebagai orang-orang yang menikmati mengalami kemurahan Allah, kasih karunia Allah, mari kita mau melayani Dia dengan setiap talenta karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Apapun talenta, apapun karunia yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita, mari kita pakai itu melayani Dia. Karena apa? Karena kita sudah menikmati, kita sudah mengalami kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-10 1 Korintus 15 ini, Rasul Paulus berkata, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jadi Rasul Paulus tidak membiarkan kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia, menjadi percuma saja. Banyak orang menikmati mengalami kasih karunia Allah, tetapi apa? Membuat kasih karunia itu menjadi percuma, menjadi sia-sia. Tidak ada yang dia kerjakan, tidak ada yang dia buat bagi Tuhan, bagi pekerjaannya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang ada di GPDI Narwastu Bima ini, mari kita mau melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai apa? Sebagai respon kita atas setiap kasih karunia Allah di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini lewat bagian firman Tuhan yang kita dengar, mari kita mau memberi respon yang baik kepada kasih karunia Allah yang sudah kita terima, kepada anugerah Allah yang sudah kita terima, kepada setiap kemurahan Allah yang boleh kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hal yang pertama yang sudah kita lihat yaitu mari kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang benar, persembahan yang berkenan kepada Tuhan.
Dan hal yang kedua, respon yang kedua, mari kita mau meninggalkan segala kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Di dalam hidup kita, kita belajar untuk melakukan kehendak Allah. Tidak lagi seperti dunia ini, berubah. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan hal yang ketiga, respon yang ketiga, yaitu kita belajar melayani Tuhan, melayani pekerjaannya di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami sebagai orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia Allah di dalam hidup kami. Kasih karunia yang berlimpah-limpah itu di dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan di dalam hidup kami. Untuk kami belajar mempersembahkan hidup kami. Kami belajar untuk meninggalkan segala kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kami belajar untuk melayani Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan ajar kami untuk kami melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan sama-sama menaikkan satu pujian. Terima kasih Tuhanku. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Gembala tutup di dalam doa sekaligus doa berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Puji syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, segala puji bagi-Mu. Terima kasih hanya padamu. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhanku. Puji syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, segala puji bagi-Mu. Terima kasih hanya padamu. Ku berterima kasih, terima kasih. Terima kasih semua Engkau beri. Terima kasih semua ku miliki. Terima kasih belas kasihan-Mu beserta ternilai. Terima kasih, puji syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua Engkau beri, amin. Terima kasih semua ku miliki. Terima kasih belas kasihan-Mu beserta ternilai. Terima kasih, puji syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua Engkau beri. Terima kasih
puji syukur bagimu. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan rendah hati namun penuh ucapan syukur kami panjatkan kepada Engkau, bila mana Tuhan ada di tengah-tengah kami saat kami beribadah kepada Engkau, dan kami merasa kami tidak sia-sia dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Engkau telah mendidik kami sekalian satu persatu. Engkau memberkati kami, menguatkan iman kami dalam pengiringan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah pimpin ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai selesainya. Dan saat Bapa, sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, kami berdoa buat umat-umat-Mu sekalian, buat kami semua yang ada. Kiranya Tuhan tetap menyertai langkah perjalanan kehidupan kami. Bila mana saat-saat ini ada umat-umat yang berbaring dalam keadaan sakit, kami mohon kepada Engkau Tuhan, lawatilah mereka ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, kasihani mereka, jamah mereka, berikan kesembuhan bagi mereka. Bila mana di antara umat-umat yang mengalami masalah, persoalan, percobaan, kami mohon kepada Engkau Tuhan, Engkau tolong mereka sekalian, berikan jalan keluar yang terindah bagi mereka dengan pertolongan kasih-Mu. Dan percaya umat-umat-Mu sekalian merasakan pimpinan kasih dan damai sejahtera Allah menyertai kami semua. Demikian mendoakan pula Bapa umat-umat-Mu sekalian dalam menangani usaha pekerjaan mereka sekalian, sekalipun berbeda satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya Bapa, Tuhan akan memberkati kami semua. Buatlah usaha kami semua berhasil dan beruntung. Pekerjaan yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu semuanya berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa kesalahan kami. Kami berdoa juga Bapa, seluruh keluarga besar Jemaat GPI Narwastu Bima, kiranya diberkati oleh Engkau, dilindungi oleh Engkau, karena perlindungan-Mu adalah sempurna bagi kami, khususnya Bapa, bagi virus-virus yang saat ini meraja dimanapun juga berada, bahkan di dunia ini Bapa. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, lindungilah umat-umat-Mu sekalian yang kami hidup tinggal di kota Bima ini. Tuhan menyertai kami sekalian, melindungi dengan perlindungan-Mu yang sempurna, jauhkan virus-virus yang sedang merajalela saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri acara ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan yang kami kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang kami kasih, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan, pimpinan bimbingan, perlindungan-Mu yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai jam pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan sudah kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam
pagi. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.